dalam cukup banyak hal peradaban kita ke masa depan yang posisi lihat kami di CSIS, saya pribadi khususnya, eh, banyak perkembangan akan didrive sangat kuat oleh perkembangan di sektor sains yang nanti turunannya adalah teknologi baru atau yang makin complicated, makin canggih, dihasilkan dalam perjalanan waktu, dan itu akan ya membangun banyak fenomena dan karenanya banyak realitas baru dalam kehidupan kita, baik itu di bidang perekonomian, saya kira kebudayaan pada umumnya, maupun bidang-bidang yang lain. Dan karena concern kita itu, maka kami di CSIS apa itu ya dalam diskusi-diskusi internal kami yang tidak dipublikkan seperti ini, eh, apa itu mengambil mengambil perhatian yang cukup signifikan ke situasi itu atau kemungkinan-kemungkinan itu, dan lalu bertanya atau mempertanyakan sendiri ya, apa implikasinya, apa yang harus kita buat dalam dalam setting itu. Nah, dalam percakapan-percakapan itulah salah satu apa itu yang kami lalu muncul pikiran adalah merencanakan membuat diskusi buku ini. Saya lupa saya persisnya membeli buku ini kapan, tapi mungkin di antara 2018-2019, dalam salah satu perjalanan saya, eh, kemana juga saya tidak persis ingat. Ini buku eh, apa itu terbit 2016. Eh, nah, sehingga apa itu ya ini sudah ada beberapa saat, iramanya ada di dalam concern yang tadi. Nah, kami merencanakan untuk membuatnya ini sekitar sebulan lalu barangkali atau lebih sedikit. Namun rencana itu masih tertunda, dan kurang lebih ya kita bersyukur karena hari ini kita bisa ketemu di ruang digital ini untuk mendiskusikan buku ini dan ya melihat ya, atau menstimulasi kita memikirkan dan menarik implikasi-implikasi yang mungkin pada kita saat ini dan dalam perjalanan ke masa depan yang digambarkan oleh oleh buku The Industries of the Future dari Alex Ross ini. Nah, pertanyaannya kenapa buku ini gitu ya? Nah, saya sempat dalam rangka mengundang apa itu audiens diskusi ini, saya menulis sedikit di Facebook, saya sedikit memberi penjelasan di sana. Jadi posisinya adalah buku ini sebagai lensa, gitu ya. Jadi eh, tentu ini proyeksi di atas apa itu pengalaman interaksi-interaksi yang sang penulis Alex Ross dalam hal ini alami begitu dalam posisinya yang tertentu membantu pemerintah Amerika Serikat khususnya di Kementerian Luar Negeri, eh, apa itu pada saat Hillary Clinton duduk di jabatan menteri. Beliau sebagai senior advisor untuk bidang inovasi, dan karena itu mencermati dan menganalisis berbagai macam apa itu ya kemajuan yang dibuat di baik di Amerika Serikat maupun di bangsa-bangsa yang lain. Dan ya kurang lebih lalu itu dipahami, saya kira tentu analisisnya mestinya akan balik kepada policy Amerika Serikat misalkan diantaranya, tetapi juga saya kira dalam perkembangan atau pembangunan secara global gitu. Nah, karena itu ya Alex Ross sendiri juga saya membacanya apa itu membuat semacam proyeksi ke depan, itu berarti dia menilik masa depan itu, dan karena itu ya pakai lensa pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang dia akumulasi. Nah, kita apa itu saya ajak untuk menggunakan buku ini sebagai lensa untuk memahami realitas kemajuan yang sedang berproses di banyak tempat, yang kurang lebih bisa ditangkap oleh oleh buku ini maupun saya kira yang bisa kita tangkap juga dari sumber-sumber yang lain, untuk melihat saya kira salah satu yang saya katakan di Facebook itu adalah ya kemajuan sains dan teknologi. Nah, ini signifikan ya, kita misalkan menyebut kita memasuki era
industri 4.0 atau ada yang menyebut lalu masyarakatnya masyarakat 5.0. Nah, apa itu kadang-kadang kita assume seolah-olah itu sudah fully hadir di konteks kita di Indonesia misalkan begitu, sehingga hampir semua orang menggunakan istilah 4.0. Walaupun saya sebagai apa itu individu yang mau duduk kritis melihat realitas, apa itu di masyarakat kita ini barangkali terentang masyarakat 0.0 gitu ya, yang belum mengalami perkembangan industri, masih hidup dari hutan alam, apa itu mengambil makanannya dari sana, sampai masyarakat yang sudah terkoneksi secara global, apa itu ke manapun yang digambarkan sebagai ciri-ciri masyarakat 4.0. Jadi di masyarakat kita mungkin 0.0, 1.0, 2.0 sampai 4.0 ini ada. Dan karena itu eh, ya apa itu tadi bersikap untuk terlalu apa itu ya antusias dengan kemajuan eh, ya sains dan teknologi, khususnya ya teknologi terlalu dini juga saya kira kita bisa mengabaikan realitas kita yang tertinggal, khususnya pada sebagian kelompok masyarakat. Apa itu saya kira juga ada pihak di kalangan masyarakat ya, termasuk kita di Indonesia yang tampaknya pun alergi terhadap kemajuan sains dan teknologi. Mungkin saya kira karena apa itu kemajuan sains dan teknologi bisa bersifat meminggirkan sekelompok masyarakat, maka ada pihak yang mengambil posisi kritis untuk ya, kurang lebih ya apa itu melakukan counter apa itu ya movement begitu untuk ya kembali kepada local wisdom misalkan. Nah, saya kira ini tentu tidak bisa dibenturkan begitu saja. Kita apa itu tidak bisa mengabaikan fenomena kemajuan sains dan teknologi yang sedang terjadi berkembang hari-hari ini dan akan makin hebat lagi ke depan. Eh, dan ya, tapi kita tidak bisa menerima begitu saja, take for granted, lantas lupa apa implikasi dari kemajuan-kemajuan ini bagi kita sendiri maupun saya kira mungkin orang lain gitu ya. Sebagian saudara kita entah di mana mereka yang terdampak negatif dari perkembangan ini. Nah, saya sendiri kalau mau berefleksi dari pengalaman pribadi misalkan ya, Bapak Ibu, saya kira masing-masing kita, Alex Ross ini menggambarkan di bukunya apa ini sebelum saya masuk ke isi buku ini sendiri, dia apa itu menceritakan pengalamannya menjadi apa itu cleaning service ya, pelayan kebersihan, khususnya pada waktu itu membersihkan satu stadium apa itu pasca konser apa itu musik apa itu country. Dan ya kalau konser musik macam begitu orang minum-minum dan banyak minum dan apa itu mabuk dan lain sebagainya, saya kira ya banyak hal terjadi. Nah, itu di summer 1991 dia sebut itu dia di liburan kuliah pertamanya. Itu berarti saya melihat beliau kuliahnya 1990, 1991 lalu apa itu liburan summernya dia bekerja jadi cleaning service. Nah, itu kurang lebih hampir sama dengan saya berkuliah 1990. Dan saya kira apa itu sebagian kita yang bisa menarik apa itu realitas kita balik ke tahun-tahun itu, kita bisa membayangkan apa realitas kehidupan masyarakat pada saat itu. Internet belum ada, komputernya masih warna apa layarnya hijau, apa itu eh, masih apa itu serba manual segala sesuatu. Nah, nanti saya kira saya jumping lagi ke pengalaman pendidikan saya S2 2000-2001 di Belanda, ya kita sudah mulai mengenal internet pada saat itu ya, email sudah menjadi alat komunikasi kita. Jadi apa itu kurang lebih 10 tahun apa itu ya kemajuan-kemajuan sudah signifikan terjadi begitu. Nah, tapi ya masih masih seperti itu, belum seperti kondisi sekarang yang saya kira anak-anak muda sudah sangat biasa, tapi saya kira kita semua pun sama, mau lapar, mau pesan makan, tinggal ambil handphone kita, connected ke Grab atau apa itu, atau melalui Grab atau Gojek, kita pesan makanan
ke suatu warung tertentu dan sebentar lagi makanan itu akan sampai. Nah, saya ingat pengalaman saya 2005, ya, jadi sekitar 5 tahun kemudian dari tahun 2000 saya studi di Groningen. Saya pernah di kota kecil Northfield di Minnesota, apa itu, dan ya menjalani pengalaman magang lah gitu ya untuk manajemen pendidikan tinggi di sebuah college, Saint Olaf College di sana. Dan ya untuk pertama kalinya saya bertransaksi online membeli buku-buku dan sejumlah barang dari eBay. Dan ya rasanya kok wah ini kita bisa apa itu cukup mudah gitu ya apa itu memesan barang dan datang ke tempat tinggal saya pada waktu itu gitu ya. Nah itu masih baru-baru semuanya. Sekarang saya kira relatif segala sesuatu apa itu sudah berkembang sedemikian rupa. Nah buku ini menggambarkan perkembangan-perkembangan yang lebih canggih dari yang apa itu bisa saya dapatkan dari pengalaman saya atau juga yang bisa kita lihat hari ini, perkembangan-perkembangan khususnya kita di Indonesia. Nah, buku ini membayangkan pengalaman-pengalaman yang akan lebih maju, karena itu toh sudah terjadi di sejumlah tempat. Nah, dibayangkan adalah kemajuan yang makin cepat, makin apa itu canggih, eh, dan buku ini apa itu akan apa itu menggambarkan kurang lebih 5 bidang industri. Saya izin sekaligus untuk share apa itu struktur ya sebagai juga gambaran dari eh, apa itu isi buku ini secara umum, tapi saya akan nanti secara cepat eh, menggambarkannya. Ada apa itu lima lima bidang yang dipilih oleh Ross untuk kita cermati. Yang pertama adalah robotika. Jadi itu di bab pertama, Here Comes the Robots. Lalu yang kedua adalah apa itu di bidang life sciences yang canggih gitu ya, The Future of Human Machine. Lalu yang ketiga itu di apa itu bidang apa itu ya keuangan digital lah kita bisa sebut begitu ya. Codification of money market trust gitu ya. Lalu yang keempat itu di bidang cyber security, weaponization of code. Lalu yang kelima apa itu di bidang big data ya, data analysis. Jadi apa itu bab bab ke berapa itu ke limanya ya, data the raw material of the information age. Nah lalu Ross membuat analisis di mana kurang lebih ya atau di apa itu daerah-daerah seperti apa eh, kemajuan-kemajuan itu akan berpusat gitu ya. Jadi apa itu ya menganalisis secara geografis pasar-pasar, baik saya kira inputnya ya yang di mana pengetahuan dan teknologinya diproduksi, apa itu khususnya itu saya kira di sejumlah negara dan khususnya juga sejumlah kota. Lalu saya kira lalu implikasi seperti apa kepada negara-negara yang lain yang apa itu kurang lebih hanya menjadi penerima eh, manfaat saja atau consumers dari kemajuan-kemajuan itu. Lalu yang terakhir di buku ini Ross membuat konklusi apa itu dan dia apa itu ya memberi subjudul di situ ya, the most important job you will ever have ya. Dan saya karena dia menyebut dia job di situ nanti adalah as a father of 3 kids gitu ya, maka saya kira implikasi dari penggambaran yang job siapa Ross ini anggap penting ini adalah apa kita sebut bisa parenting, kita bisa sebut sebagai educating gitu ya. Jadi apakah di rumah atau di sekolah-sekolah gitu ya, bagaimana mempersiapkan generasi saat ini untuk berhadapan dengan kemajuan-kemajuan itu. Nah, jadi ini tadi lensa yang Ross coba buat kita lihat dalam perjalanan ke depan, yang kita akan coba lihat apa itu eh, apa apa itu perkembangan-perkembangan itu, dan juga karenanya melihat sains di belakangnya itu, teknologi-teknologi di belakangnya itu,
lalu gambaran seperti apa yang bisa kita tarik implikasi-implikasinya buat kita hari ini dan dalam perjalanan ke depan. Nah, apa itu di halaman 12 ya sebagai pengantar masih Ross menulis ya, this book explores the industries that will drive the next 20 years of change. Jadi kalau buku ini tadi 2016 apa itu 20 tahun, maka kurang lebih kita melihat ya, masih dalam tanda petik valid gitu ya sampai dengan 2036 ya, dan mungkin saya kira kita bisa uji proyeksi itu yang bisa kita baca di perkembangan-perkembangan terkini gitu ya, seperti apa dan kurang lebih ya juga dari sumber-sumber yang lain melihat proyeksi-proyeksi yang mungkin ke depan. Nah, itu tadi mengapa kita membahas ini, saya kira khususnya sebagai CSIS ya, juga kami masyarakat apa ya intelektual gitu ya, bagian dari masyarakat intelektual, bagian dari masyarakat pendidikan tinggi. Saya kira kita akan coba lihat nanti juga implikasinya kepada dunia pendidikan tinggi. Nah, jadi sebelum saya masuk juga ke buku, tapi bagian dari presentasi saya tentang buku ini, saya mengajak kita sedikit melihat Alex Ross ini gitu ya. Tadi saya sempat sebut apa itu dia adalah senior advisor gitu ya di kepemerintahan Barack Obama, khususnya di masa Hillary Clinton selaku menteri. Jadi dengan background seperti itu, tadi saya katakan bahwa Ross bisa memantau gitu ya perkembangan-perkembangan inovasi teknologi eh, dunia, Amerika diantaranya, Cina saya kira di banyak tempat. Dan karena itu di buku ini di bagian belakang untuk menggambarkan sedikit informasi tentang Ross, ditulis di sini biografinya, dia adalah leading experts ya, America's leading experts on innovation ya, one of America's leading experts ya, on innovation ya. Dia entrepreneur, dia juga advisor bagi pemerintah, bagi perguruan tinggi, bagi bisnis, dan karena itu saya kira dia punya bahan yang cukup untuk membuat proyeksi ini ya, menggunakan lensa pengalamannya untuk projecting ke depan. Jadi karena itu saya kira kita berhadapan dengan seseorang yang kredibel sumbernya untuk bisa menceritakan realitas ini ya. Dan majalah Forbes di apa sebagai endorsement terhadap buku ini menyebut buku ini sebagai satu bentuk ya visi yang luar biasa gitu ya, fascinating, yang menarik ya tentang masa depan dari industri. Nah, Alex Ross sendiri di samping apa itu ya tadi saya katakan penasihat, dia juga kurang lebih ya di apa ya menjadi bagian dari komunitas akademik di John Hopkins dan juga di Bologna. Jadi saya kira dia apa itu juga keep update ya dirinya sendiri terhadap ya kemajuan-kemajuan itu, memantau perkembangan-perkembangan riset dan kemajuan teknologi yang ada. Jadi itu kira-kira tentang Alex Ross. eh, Apa itu orang segenerasi saya dalam dalam berkuliah gitu ya, orang yang saat ini saya kira ya juga menjadi pembicara gitu ya di banyak tempat untuk berbicara tentang hal serupa ini. Nah, di bab satu, bab pendahuluan, Bapak Ibu, tadi saya sempat katakan bahwa dia apa itu menulis tentang pengalamannya apa itu di saat menjadi cleaning service pasca sebuah acara konser musik berlangsung ya di kota Charleston di West Virginia. Nah, apa itu dia kuliahnya di Northwestern University. Sedikit catatan tambahan tentang pribadi Alex Ross, dia BA ya, Bachelor of Arts dalam bidang history. Ini menarik gitu ya. Orang apa itu backgroundnya history, menulis tentang apa itu kurang lebih evolusi atau mungkin juga ya di bagian tertentu kemajuan yang cepat ya, yang drastik, revolusi dalam bidang sains dan teknologi gitu ya. Jadi apa itu dia bukan backgroundnya S1 di bidang sains gitu ya.
Nah, jadi di awal buku ini Ross memulai dengan subjudul The Wrong Side of Globalization, ya. Jadi kita bisa bisa putar balik sejarah seperti yang tadi saya katakan, pengalaman saya tahun 90 kuliah, 2000 kuliah gitu ya, 2005 pergi ke tempat tertentu gitu ya. Eh, apa itu kita bisa bisa menilik ke belakang untuk melihat jaya-jayanya suatu tempat, apa itu suatu kota, suatu region, apa itu, dan West Virginia sebagai yang digambarkan oleh Ross dalam buku ini adalah salah satu yang di masa lampau itu ya, karena industri kimia di sana itu wah, ibaratnya apa itu, dalam perjalanan mobil seperti digambarkan di buku ini, mereka sekeluarga, ibunya kalau tidak salah yang menyetir, lalu lewat di antara apa itu eh, asap-asap pabrik itu, buka pintunya, hiruplah udara dari asap-asap pabrik itu meaning money gitu ya. Jadi apa itu, industri-industri kimia di daerah itu dulu menjadi ya sumber pertumbuhan bagi apa itu penduduk di sekitarnya. Apa itu, jadi satu satu waktu satu tempat bisa menjadi pusat pertumbuhan, tetapi dalam cerita ini apa itu tidak lagi saat ini gitu ya. Dia menulis apa itu ibaratnya kota ini apa itu merupakan bagian dari the wrong side of globalization. Perkembangan-perkembangan yang kemudian terjadi, eh, apa itu pergeseran-pergeseran policies, apa itu kebijakan ataupun program pembangunan di negara-negara, misalkan apa itu relokasi industrinya Amerika ke negara-negara sekitarnya, tetangga, atau apa itu kemudian sampai ke kita gitu ya, di Asia, apa itu membuat apa yang dulu diproduksi di sana ya, apa itu kemudian apa itu hadir di kita dan berproduksi di sini ya, lalu ekspor balik ke sana begitu. Lalu karena perkembangan sains dan teknologi di sana, maka apa itu industri-industri lama yang tadi mengalami relokasi itu di Amerika sendiri lalu berkembang, ya kita tahu Silicon Valley misalkan begitu, pusat pertumbuhan high tech di apa ya, daerah wilayah California Bay Area. Ya, lalu ya Amerika seolah-olah lalu membangun ekonominya berbasis kemajuan-kemajuan sains dan teknologi yang baru, bukan yang lama itu lagi gitu ya. Sehingga apa itu sebagian kelompok orang yang tadi bergantung sedemikian rupa dari apa itu eh, industri atau perekonomian berbasis resources yang lama itu ya kurang lebih makin terdesak gitu ya. Dan saya kira di waktu-waktu tertentu ya, Joshua punya pengalaman studi di Amerika lebih panjang dari pengalaman saya, kurang lebih 4 bulan tinggal di Northfield tadi. Mungkin bisa bisa lebih mengikuti wacana publik yang berkembang di media massa gitu ya, di TV kah, di koran-koran kah, di internet gitu. Apa itu ketika misalkan saya kira ya nanti masa seperti besok kita 2024 di Amerika kemarin itu pemilu gitu ya, yang memenangkan Donald Trump, misalkan salah satu isu yang berkembang di sana itu ya kaum pekerja Amerika ini bagaimana gitu ya, mereka yang kurang lebih pekerjaannya diambil alih oleh imigran yang masuk ke Amerika atau yang tadi dikirim keluar, relokasi ke negara-negara berkembang gitu. Jadi eh, di, saya tidak tahu mengapa Ross membuka dengan apa itu subjudul ini ya, The Wrong Side of Globalization. Tetapi saya kira ini mau menunjukkan kepada kita, jika kita tidak well anticipating gitu ya masa depan, apa itu kita tidak adapt secara apa itu optimum terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dalam perjalanan waktu ke depan, maka fenomena yang terjadi di West Virginia tadi itu ya bisa terjadi pada kita, gitu ya. Dan saya kira
ini di Facebook saya menulis bahwa ada literatur-literatur lain yang mungkin kita bisa ambil untuk belajar dari situ. Salah satu saya kira komunitas intelektual di Satya Wacana apa itu familiar dengan Arnold Toynbee ya, apa itu Study of History ya, buku bervolume-volume ya yang dibuat oleh Arnold Toynbee menganalisis berbagai macam peradaban. Nah, ada kemunduran-kemunduran peradaban tertentu, bahkan yang pernah besar di masanya gitu ya, apa itu Romawi, apa itu Yunani dan lain sebagainya ya. Saat ini bukan apa itu ya pusat-pusat peradaban dunia gitu ya yang modern saat ini. Jadi di introduction ini Ross mengutip uh, Wells ya. Eh, Buku Wells itu A Short History of the World keluar 1922. Dia mengambil kutipan Adapt or Perish. Ya, now as ever is nature's inexorable imperatif. Jadi suatu ya imperatif bagi kita ya bisa beradaptasi atau tidak dan membuka dengan cara ini saya kira ya itu tadi mengirim message kepada kita semua apa itu ya kita harus position diri kita dengan tepat. Apakah kita ada di wrong side atau kita ada di apa itu right side dari perkembangan yang mau digambarkan oleh apa Ross di apa itu bab-bab berikutnya dari bukunya ini gitu ya. Eh, Nah, karena itu Bapak Ibu, teman-teman, eh, tadi saya kira di apa itu struktur dari isi buku ini bab satu kurang lebih saya kira message atau pesan itu gitu ya. Lalu saya kira di bab dua Ross mencoba menggambarkan bagaimana perkembangan riset dan eh, apa itu yang menurunkan ya ilmu pengetahuan terkini gitu ya dan juga teknologi terbaru gitu ya dalam bidang robotika. Nah, dalam hal ini saya kira satu catatan yang apa itu saya apa itu buat ini Ross membukanya dengan melihat fenomena Jepang. Nah, Jepang sebagai satu konteks masyarakat apa itu eh, menua ya. Jadi banyak banyak orang tua, makin banyak orang tua di di Jepang gitu ya. Eh, Disebutkan ya hari ini, tentu ini data 2000 apa itu 16 tadi, 25% populasi Jepang itu orang tua ya 65 sampai ya 65 ke atas gitu ya. Lalu diproyeksikan 2020 itu akan menjadi 29%, apa itu 2050 akan menjadi 39%. Ya, hampir mendekati separuh populasi Jepang akan terdiri dari orang tua. Nah, kalau sudah tua tentu saja membutuhkan assistance gitu ya untuk menjalani kehidupannya. Jadi dalam konteks itu ya kalau diproyeksikan itu Jepang butuh 4 juta perawat ya untuk orang-orang eh, apa itu kaum lansia ini gitu ya di tahun 2025. Berarti apa itu 2 tahun di depan kita itu kebutuhannya 4 juta, sedangkan Jepang hanya mengambil sekitar 50.000 orang setahun untuk masuk bekerja di Jepang. Ada defisit yang besar di sana. Lalu bagaimana caranya? Eh, Ya saya tidak tahu ya pertimbangan Jepang misalkan dalam konteks itu apa itu mereka mengapa gitu ya tidak buka keran imigrasi yang besar ya. Saya sebagai apa itu scholar juga di bidang international management, international business, apa itu Jepang ini kan salah satu negara dengan budaya ya yang kuat gitu ya. Eh, dan dia dalam kacamata itu oke, Tokyo adalah kota internasional, eh, salah satu atau mungkin kota terpadat begitu ya di dunia gitu ya. Karena itu internasional apa itu ya
individuals gitu ya, orang dari banyak negara datang juga bekerja di Jepang. Tetapi saya kira tadi dilihat dari kacamata ini, Jepang agak hati-hati untuk membuka keran keran imigrasi. Nah, itu bisa berimplikasi kepada konteks multikulturalisme di Jepang, dan dalam kacamata budaya tadi, adakah apa itu Jepang siap misalkan untuk apa itu ya keterbukaan di sektor budaya tadi gitu ya. Nah, solusi saya pernah mendengar dari seorang pimpinan perguruan tinggi di Jepang, solusi yang dipilih oleh Jepang adalah teknologi, ya termasuk ya robotika ini, membuat apa itu teknologi pembantu manusia, apa itu untuk ya kebutuhan rumah tangga, apa itu perawatan kesehatan, apa itu di di kurang lebih di ya lebih ingin dikembangkan di sana, dan itu kelihatan benar dari kebijakan pemerintah Jepang untuk investasi ya, atau apa itu menyediakan grants ya, subsidi untuk apa itu perguruan tinggi maupun industri gitu ya, untuk riset-riset di bidang teknologi ini ya. Di buku ini digambarkan misalkan Toyota dan Honda apa itu sebagai ya kurang lebih leading companies ya dalam dalam riset dan pengembangan teknologi robotika ini. Jadi Toyota itu menghasilkan apa itu nursing apa itu robot yang namanya Robina, punya saudara laki-laki, apa itu dikasih nama apa itu humanoid ya. Eh, nah ini membantu apa itu ya, ya kurang lebih orang-orang tua gitu ya. Sedangkan Honda punya Asimo ya, apa itu eh, yang juga apa itu ya kurang lebih ya bisa ya makin makin canggih robot ini gitu ya. Apa itu ya menginterpretasi emosi gitu ya, pergerakannya makin bagus, conversationnya gitu ya. Dan juga saya kira ada beberapa perusahaan lain atau institut yang lain di Jepang yang investasi apa itu mengembangkan robotika ini gitu ya. Nah, saya kira apa itu tidak hanya Jepang begitu, sejumlah negara juga kurang lebih memberi perhatian yang signifikan di di apa itu bidang ini, dan apa itu eh, ya Jepang, Amerika Serikat, Cina, Jerman, Korea Selatan kalau tidak salah gitu ya. Ini adalah negara-negara yang hari ini mungkin disebut ya Big Five ya dalam kemajuan riset dan pengembangan industri robotika. Ya beberapa negara apa itu misalkan Ross menginformasikan atau melaporkan bahwa di Afrika juga African Robotics Network ya itu apa itu juga mulai menstimulasi perkembangan riset dan development di bidang robotika ini gitu ya. Nah, saya mencatat di Indonesia kalau tidak salah kita punya kontes robot apa itu cerdas di Indonesia itu mulai 2004 ya. Kalau tidak salah. Satya Wacana misalkan ya setiap tahun ya sejak pertama kali ikut tahun berapa saya tidak ingat, tapi ikut dan lumayan lah gitu ya, cukup baik dalam dalam eh, apa ya kompetisi itu khususnya di tingkat wilayah gitu. Nah, tetapi ya kita bisa bisa lihat sejak 2004 kita ada kontes-kontes robotika seperti itu, lalu bagaimana perkembangan industri robotika kita gitu ya. Nah, dan dalam hal ini saya kira yang perlu diantisipasi ya apa itu semua peneliti dan perekayasa robotika ini kan masih projecting ke arah membuat robot menjadi serupa manusia. Nah, ini tentu ya secara teknis saya tidak begitu paham apa itu di wilayah apa ya kecerdasan buatan dan berbagai bidang engineering terkait gitu ya. Tetapi saya kira ya kita bisa punya apa itu mengirimkan kendaraan apa itu otomatis ya ke planet Mars, karena kita tidak mungkin ke sana gitu ya, dan dari sana apa itu rover ini apa itu mengirimkan banyak hal gitu ya, termasuk tanahnya dianalisis dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya ya ibarat eh,
sejauh imajinasi manusia bekerja, sejauh manusia bisa kurang lebih memahami cara kerja otak tadi, karena mau mimicking manusia gitu ya, termasuk human brain gitu, maka saya kira dari waktu ke waktu ya robot ini akan memiliki kemampuan-kemampuan yang manusia miliki gitu. Nah, majalah majalah apa itu saintis American Scientist apa 2076 itu memproyeksikan bahwa robotika apa itu sudah akan menjadi fenomena kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kita akan bekerja berjalan ya berdampingan dengan robot-robot gitu ya. Jadi ini satu satu perkembangan yang saya kira ya oke, kita perlu antisipasi di sana apa itu dan eh, ya tadi pusat-pusatnya ya kurang lebih ya tadi big five-nya ya itu kita ada di mana dalam peta itu, saya kira kita perlu pikirkan bagaimana negara ini merespons fenomena perkembangan global ini gitu ya. Tapi itu bab eh, pertama di luar introduction ya. Lalu yang kedua bab kedua the future of human machine ini tadi saya katakan berkaitan dengan life sciences, ini genomics, bioengineering gitu ya. Nah, Alex Ross membuka apa itu buku ini dengan menuturkan cerita Lucas Wartman. Lucas Wartman ini akademisi ya di Washington University. Ini apa itu? Dia adalah apa itu penderita uh, leukemia yang akut gitu ya. Jadi istilah ilmiahnya itu acute lymphoblastic leukemia atau disingkat ALL ya, ALL. Nah, penyakit ini katanya kalau masih di usia anak-anak ini masih treatable. Tapi kalau sudah di usia orang dewasa seperti Wartman ini ya apa itu sangat berisiko tinggi. Apa itu kemungkinan untuk hidup itu kecil sekali kalau di treat gitu ya. Nah, Wartman mengalami apa itu ya menderita penyakit ini, tetapi dia adalah apa itu juga dokter akademisi di bidang ini. Dia fokusnya di apa itu apa namanya hematologi gitu ya. Apa itu saat dia kuliah gitu ya. Nah, di cerita ini eh, orang sudah sampai pada kesimpulan ya Wartman tidak akan bertahan lama gitu. Karena tadi ya al ini untuk orang dewasa ya akan cepat ya eh, apa itu menyebabkan kematian gitu ya. Nah, tapi dengan perkembangan di bidang apa bioteknologi, apa yang dilakukan dengan terhadap Wartman ini adalah mereka ambil sel sehatnya Wartman, lalu juga sel kankernya Wartman ini. Mereka lakukan pemetaan apa itu genom apa DNA ya dari dua jenis selnya Wartman sendiri. Lalu nanti kurang lebih dipertemukan gitu ya. Ya, di mana lalu titik kesalahannya dalam kacamata apa itu tumbuhnya penyakit ini gitu ya. Nah, kanker ini kan apa itu bertumbuh di atas sel-sel yang mengalami kerusakan gitu ya. Jadi apa itu eh, ya karena berbagai macam apa stimulasi begitu, lalu sel kanker tumbuh. Nah, ini kalau dia dapatkan apa itu ya tempat yang subur ibaratnya untuk bertumbuh, nah maka hebatlah dia berkembang sedemikian rupa. Nah, dalam kasus Wartman ini dari hasil pemetaan. Nah, pemetaan ini kalau menurut Ross di sini mereka gunakan 26 sequencing mesin ya. Jadi genome sequencernya ada 26 beroperasi sekaligus untuk melakukan pemetaan genom ini gitu ya. Saya teringat ketika saya di UKSW mau buat lab apa itu biomolekuler apa itu lalu wah ini kalau kita sudah punya mesin tertentu ya untuk bisa ekstraksi apa itu sampel apa itu eh, waktu itu kita lakukan untuk apa itu testing COVID-19 gitu ya, ambil ambil sampel
apa itu swabnya, lantas ya diekstraksi begitu, lantas dideteksi pakai PCR, oke ini terdeteksi COVID atau tidak. Dan saya pikir kalau sudah punya mesin seperti itu, ya bagaimana kalau apa itu lab biomolekuler itu juga punya genome sequencer gitu ya. Nah, dan mahal, saking mahalnya ya kita berpikir-pikir luar biasa ini mau investasi seperti itu. Saya bayangkan ini 26 mesin di Washington University beroperasi, plus satu superkomputer ya, untuk menganalisis data genom dari apa itu Wartman ini. Dan dari pemetaan sel baik, sel buruk tadi itu, apa itu lalu diketahui di apa itu gennya Wartman ini ada terproduksi jumlah yang sangat besar, apa satu gen yang disebut FLT3 ya. Ini apa itu yang menghasilkan ya protein yang ibaratnya menjadi pupuk buat kanker. Jadi tadi ya ini hasil-hasil pemetaan apa itu DNA baik buruk itu, lantas tahu di mana masalahnya. Oh, rupanya FLT3 terproduksi luar biasa banyak, lalu membuat sel kankernya gampang gampang tumbuh ya. Dan dari situlah mereka kemudian treat Wartman ini gitu ya. Jadi eh, Bapak Ibu, teman-teman, kita bisa bayangkan bagaimana apa itu genomik ini berkembang, bagaimana bioengineering kita berkembang ke depan gitu ya. eh, Apa itu presisi, apa itu ya kedokteran presisif ya, itu akan berkembang sedemikian rupa, treatmentnya akan sangat individualized, walaupun juga apa itu ya bisa di apa itu ya ya apa itu dibuat lebih masif ya atau massal produk-produknya, dan ini akan menstimulasi layanan-layanan kesehatan berbasis apa itu ya materi-materi seperti ini gitu ya, genetik ya, bioinformatics gitu ya. Dan di Amerika ini sudah berkembang, termasuk dianggap berkembang di sisi yang kurang pas, yaitu lah kalau cuman ambil sepenggal bagian dari apa itu informasi genetik tertentu lantas mau analisis seluruh hal juga tidak pas gitu. Sehingga pemerintah lalu membuat regulasi untuk membatasi apa itu eh, eh, ya layanan-layanan yang sebetulnya tidak cukup kredibel gitu ya. Jadi ini sisi etika nanti di sana, sisi regulasi nanti di sana juga muncul dalam kacamata itu. Nah, salah satu pertanyaan etis yang nanti muncul di wilayah ini kan ya sama juga saya kira di bidang pengembangan robotika tadi, apa itu ya masuk ke wilayah-wilayah yang kita anggap itu domainnya manusia, itu karakteristiknya manusia. Eh, Apa itu jadi kalau misalkan kita bisa memperpanjang usia dengan jalan rekayasa genetik, atau kita bisa membuat ya dalam tanda petik ambisinya kan manusia bisa tidak mati gitu ya, karena berbagai macam rekayasa genetika dilakukan. Nah, ini hal-hal yang saya kira akan rumit, satu waktu butuh butuh kemajuan kita, apa ya pemahaman kita di apa perkembangan yang maju itu ya sambil ya datang yang perangkat-perangkat apa ya nilai dan lain sebagainya yang juga makin apa itu ya kompleks untuk tackling isu-isu yang kompleks seperti ini gitu ya. Oke, di bab 3 itu bab 3 kodifikasi uang, saya kira ini tidak perlu banyak saya jelaskan karena banyak berkembang di kita gitu ya. Eh, Apa itu ya semua bermain digital gitu ya. Jadi transaksi-transaksi yang tidak lagi melibatkan apa itu uang secara fisik, semua code saja bermain begitu. Eh, Tetapi ya ini problem nanti terkait ke apa itu bab keempat ya, bab berikutnya tentang masalah-masalah security gitu ya. Dan saya kira sudah ada banyak sekali kasus apa itu saya kira jebol-jebolnya apa itu informasi-informasi rahasia kita, misalkan nomor kartu kredit apa dan security code-nya gitu ya. Segala macam itu ya bisa diterabas dan lain sebagainya. Nah, ini tentu ya saya kira eh, ini satu situasi yang tidak mudah, makin mendominasi kita karena seolah-olah semua orang diminta untuk naik ke platform digital, tidak seolah-olah tidak bisa tidak harus ke sana. Saya membayangkan dulu kalau saya punya uang,
Kalau kita mundur di tahun-tahun 60 gitu ya, 70, simpannya mungkin di bawah bantal gitu ya. Lalu oke, kita mulai mengenal sistem perbankan, punya punya uang simpan di bank. Ya, kalaupun uang banyak ya bank yang jaga keamanan itu. Orang mau rampok, kita nonton film-film Hollywood, apa itu ya 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 penjahat-penjahat yang merampok bank misalkan itu bawa senjata dan lain sebagainya. Ya itu pun juga dengan risiko-risiko buat mereka dan lain sebagainya. Tapi di dunia digital, wah, one click away semua bisa gone gitu ya. Jadi ini juga isu yang saya kira menarik dan saya kira baik sekali Ras apa itu memberi catatan di sana tentang trust gitu ya. Jadi saya suatu waktu nonton sebuah video dokumenter tentang bagaimana sekelompok orang mencuri data dari sebuah supermarket ya. Jadi saya nggak tahu tekniknya bagaimana itu, tetapi dia dengan cara tertentu menyedot data dari apa itu server supermarket itu ya. Jadi tadi ya data apa itu kartu kredit semua masuk gitu ya, segala macam informasi terkait itu masuk dan apa itu ya saya kira ya yang terjadi ya banyak orang kepala sakit gitu ya, termasuk supermarket itu dia harus ganti rugi berapa banyak gitu ya. Nah, dalam kacamata itu lalu terkait ke security dan di security ini saya kira apa itu ada jadi ya oke itu masih masih sifatnya sekelompok orang kecil misalkan begitu untuk kepentingan ekonominya lalu mencuri data gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini perang antar negara? Jadi karena itu code menjadi weapon gitu ya, menjadi senjata gitu ya. Jadi eh, di buku ini Ross menulis misalkan dari Cold War ke Cold War gitu ya. Jadi apa itu perang dingin ke perang kode gitu ya. Eh, dan menurut beberapa contoh di situ misalkan diduga ya dari Iran itu menyerang perusahaan minyaknya Saudi Arabia gitu ya. Eh, itu sedemikian rupa apa itu ya komputer-komputer dari perusahaan minyak ini dihack oleh oleh apa itu penyerang ini gitu ya dan hampir seluruh jaringan komputernya tidak hanya di Saudi Arabia tetapi di semua lokasi operasi untuk mereka cukup cepat untuk apa itu menanganinya tidak semua tetapi ya saya lupa itu angkanya berapa tapi ya puluhan persen ya dari seluruh komputernya jaringan perusahaan itu ya dihantam oleh apa itu ya, jaringan teroris ini gitu ya dan diduga diduga dari Iran gitu ya mengapa nah Iran memusuhi Arab Saudi nah apa itu kalau apa produksi minyak di Arab Saudi terganggu, maka minyak di Amerika terganggu gitu ya. Jadi ini menyerang menyerang perusahaan Arab Saudi, menghantam Arab Saudi, menghantam apa itu eh, Amerika Serikat gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ perang pakai code ini gitu ya dan apa itu saya kira untuk menyelesaikan persoalan itu mereka hire apa itu jago-jago komputer gitu ya dari Amerika, dari Israel, dari Rusia ya eh, salah satu pusat-pusat industri apa cyber security gitu ya. Nah, jadi oke kita lihat masalah keamanan yang makin serius di sana dan tadi saya katakan problem besarnya adalah seolah-olah kita tidak punya pilihan kita harus masuk ke ke fenomena kehidupan digital ini gitu ya. Semua orang akhirnya dibawa ke dalam kerentanan digital tertentu gitu ya. Yang kita belum tahu di negara kita ini seberapa siap negara kita mengamankan seluruh data kita gitu ya. Ini data kita di kependudukan saja gitu ya. Apa itu kadang-kadang bisa diterobos, di perbankan pun bisa diterobos gitu ya. Untuk lalu datang agen ini, tawarkan ini kepada kita, tawarkan itu kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita semua naik digital, lalu tidak ada pengamanan ya secara apa itu optimum di sana, tentu saja yang hacking ini kan apa itu ya belajar dan makin canggih dari waktu ke waktu apa itu bisa tembus kiri dan kanan, tetapi ya ada pengamanan tertentu yang mestinya standar atau makin canggih dari waktu ke waktu juga untuk mengamankan kita semua. Nah, tapi apa itu ya rasa-rasanya kita tidak atau belum belum siap dalam situasi itu dan karena itu tadi dalam hal ini sebagai industri
saya kira negara-negara dengan yang membangun keahlian di industri seperti ini akan kurang lebih ya menguntungkan. Dan Ross menggambarkan bahwa pasar tenaga kerja di sektor teknologi pun akan bergeser dari operator teknologi ke arah apa itu cyber apa itu security experts gitu ya. Jadi apa itu ini akan meningkat secara secara signifikan. Dia menggambarkan apa itu mengganda gitu ya, doubling gitu ya dalam waktu 10 tahun ke depan gitu. Jadi banyak hal karena artificial intelligence akan otomatisasi gitu ya. Tetapi keahlian seperti cyber security ini akan makin dibutuhkan. Jadi akan terjadi shifting apa itu keahlian ketenagaan di sana juga. Nah, lalu yang terakhir, industri yang terakhir itu data, big data ya, data analis ya. Saya kira ini sangat terkait dengan semua yang ada di atas itu. Semua bermain dengan data ya. Tadi robotika dan kecerdasan buatan gitu ya. Apa itu lalu machine learning semua di sana. Apa itu lalu tadi bioinformatics dengan apa itu genomics gitu ya. Tadi pasar apa itu uang ya dan kesaling percayaan gitu ya. Dan juga tadi ya code ini gitu ya. Jadi oke, makin dibutuhkan apa itu bidang-bidang ini analis-analis di big data gitu ya. Saya kira saya kira banyak pihak kita mengerti itu. Nah, di catatan terakhir saya di Geography of the Future gitu ya, Geography of Future Markets ini, saya kira ini pertanyaan bagi kita untuk memilih tadi seperti di pembuka tadi apa itu di bagian bab ini Ross juga bertanya itu dia membedakan antara Belarusia dan Estonia gitu ya. Belarusia memilih untuk apa itu menggunakan sistem kendali tinggi gitu ya. Estonia menstimulasi kemajuan hal seperti itu gitu ya. Ya kita di Indonesia mau bagaimana ya. Dan dalam hal itu saya kira investasi di bidang sains gitu ya. Oke, terakhir saya kira tadi kembali ke ya konklusi itu pertanyaan kita tentang edukasi gitu ya, pertanyaan kita tentang parenting, bagaimana menyiapkan generasi hari ini untuk berhadapan dengan realitas baru di masa depan itu gitu ya. Jadi saya kira ini pilihan-pilihan apa itu, tetapi sebagai ya bagian dari dunia pendidikan tinggi saya mengambil posisi untuk ya negara ini harus berani invest di bidang sains ya sains maju gitu ya, teknologi maju. Kalau ada orang mengatakan kita sudah jauh tertinggal, saya kira that's it, yes. Tapi masa kita mau tertinggal terus? Masa kita mau jadi apa itu victim saja dari kemajuan yang diciptakan oleh pihak lain? Saya kira mungkin tidak demikian pilihan yang baik gitu ya. Dan kalau Toynbee, kalau Jared Diamonds misalkan gitu ya, masyarakat bisa mengalami kemunduran dan bahkan punah. Ya, saya kira kita tidak membayangkan itu terjadi di era modern seperti ini. Ya, tetapi saya kira tentu ya negara-negara gagal tetap konsep yang juga tetap dipakai oleh banyak pihak. Oke, saya kira di situ saja Mas Jo sudah cukup panjang saya apa itu ceritakan isi buku ini. Apa itu ya pertanyaannya banyak di sana ya sisi etika, sisi tadi ya pendidikan, apa itu bagaimana kita memulai hari ini untuk mengejar ketertinggalan kita, saya kira banyak hal bisa kita kita diskusikan. Saya kembalikan eh, kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Neil untuk ulasan yang saya kira apa namanya cukup dalam sesungguhnya ya dan memberikan kita semacam klaritas itu, kejelasan pada setiap-tiap bab dari buku yang Alex Ross tuliskan. Terima kasih sudah dudukan secara cukup koheren Pak tentang isu utama tiap bab dan kita bisa mungkin mulai untuk mendiskusikan satu persatu dari bagian itu. Tapi kalau misalnya saya mau agak sedikit memeras bottom line dari buku ini misalnya apa bisa kita katakan salah satu concern terbesar itu adalah sesungguhnya anticipating future yang tidak terlalu jauh atau bahkan sekarang sudah kita rasakan perubahan-perubahannya. Disrupsinya sangat kencang dan akan menghasilkan tidak hanya juga peluang, tantangan, tapi saya kira juga resiko.
dan resikonya itu tidak main-main. Nah, kalau misalnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi, di bagian bab 1 saya ingat betul misalnya di satu paragraf Alex Ross menulis ya otomasi penggunaan robot sebagai alat untuk membantu kita sebagai instrumen itu sesungguhnya tidak menghilangkan isu yang sudah ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu, yaitu soal nanti misalnya dia sebut oke ada robot tapi robot kemudian sebenarnya hanya cara mengganti sistem perbudakan yang sesungguhnya sudah ada. Tetap ada isu cheap labor di sana dan akan menghasilkan isu bahwa ada kelas yang menikmati kegunaan dampak teknologi, lalu ada kelas yang tertinggal, ada the winner, ada the loser. Dan itu akan menciptakan guncangan jika kita tidak siapkan semacam policy yang siap untuk itu. Oke, mari kita sama-sama dalami lebih jauh lagi. Di kolom chat, Pak, sudah ada pertanyaan. Saya bacakan dari SG Timisela. Negara kita belum punya talent yang cukup memadai, baik dalam hal jumlah dan kualitas, untuk beradaptasi dengan kerentanan teknologi saat ini. Penghargaan atau insentif untuk talenta di Indonesia juga tidak jelas, sehingga cenderung talenta kita memilih untuk berkiblat ke dunia barat yang lebih banyak menghargai karya orang. Seperti kemarin mungkin catatan dari Pak Bram juga dalam diskusi di tanggal 14 kemarin. Ini lebih kepada respon, Pak. Ya, mungkin kalau Pak Nel mau langsung merespon itu silakan. Ya, saya berharap mungkin kita juga sifatnya sharing ya. Jadi Ya, apa itu ya, tentu kita punya punya wawasan masing-masing gitu ya, dari bacaan-bacaan yang kita dapatkan. Eh, Lalu yang kedua saya kira ini karena kita bahas bukunya orang kan gitu ya, ya, Alex Nus. Dan karena itu bacaan bisa macam-macam, interpretasi kita gitu ya, dan penarikan implikasi-implikasinya. Tapi ya tadi saya kira menarik dan mendasar ya tadi catatan itu, eh, ibaratnya ya kalau kita gulung apa itu, satu batu dari atas gunung bersalju gitu ya, lalu menjadi bola salju, dia akan membesar kan gitu ya, tidak bisa dihadang ibaratnya gitu ya. Jadi kalau sudah menggelinding dia akan menggelinding terus. Eh, dan inilah apa itu, kemajuan seperti ini gitu ya. Kadang-kadang pihak-pihak yang misalkan apa itu menggagas sebuah kemajuan, taruhlah misalkan apa itu kita membuat bom atom ya, kita membuat senjata misalkan gitu ya, tidak ada maksud terlalu untuk ya berdampak sedemikian rupa pada kemanusiaan, tetapi ya karena ada, ya dia bisa dipakai oleh siapapun, apa itu kemajuan itu bisa saja tidak terkendali gitu ya. Dan ya sama, ini perkembangan yang saya kira sudah sedemikian rupa, dan sifat masyarakat kita kan masih makin bersifat terbuka ya. Jadi partisipasi dalam apa itu berbagai kemajuan ini sudah melibatkan banyak pihak. Kalau dulu barangkali ya cukup banyak masih under under apa ya government control gitu ya. Saat ini relatif lebih lebih terbuka. Saya ingat bom atom itu kan ya pemerintah Amerika undang saintis-saintisnya duduk sama-sama untuk ciptakan bom untuk ya kurang lebih ya hentikan apa ya agresivitas Jepang misalkan gitu ya. Eh, tapi ya dampaknya ya sifatnya kemanusiaan gitu ya. Nah, sekarang ya apa itu ya riset-riset centers gitu ya. Eh, Swasta ini pun juga bisa ya. Saya kira satu satu fenomena yang apa itu terjadi di seputar Human Genome Project itu kan, jika saya tidak keliru salah satu anggotanya adalah Craig Venter, ya apa itu eh, dia ya kurang lebih menawarkan metodenya yang katanya lebih cepat, lebih murah gitu ya dalam dalam pekerjaan apa itu memetakan genom manusia itu ya. Tapi tampaknya tidak disetujui, dia keluar dari situ, dia membuat apa itu Venter Institute ya. Lalu mengerjakan apa itu pemetaan human genome pakai metodenya itu di perusahaannya itu ya. Jadi ini saya mau tunjukkan bahwa swasta sudah terlibat, dan dalam hal ini ya makin banyak orang terlibat dalam kemajuan-kemajuan ini.
Dan itu makin terasa hari-hari ini dengan misalkan kemajuan di bidang artificial intelligence ya, apa itu chat GPT dan GPT. sejenisnya itu ya. Ya. Sehingga sekarang pemerintah pun ibarat berteriak kan gitu ya, stop dulu gitu ya. Karena apa itu kemajuannya relatif melampaui bayangan para ahlinya gitu ya. Sisi-sisi buruknya termasuk gitu ya. Jadi oke, dalam kacamata kemajuan itu akan menggelinding terus. Nah, posisi kita yang saya apa itu sebagai seorang analis gitu melihat keseriusan kita untuk invest ya di bidang-bidang ini ya, sains dan teknologi ini, apa itu ya kita harus 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 pertanyakan. Saya harus mengatakan bahwa pemerintah kita juga invest tidak kecil gitu ya. Di 2006, 2007 itu lantas 2008 skemanya dimulai ya. Mungkin sudah sebelumnya kan sudah ada ya, kita tahu apa itu anak-anak terpilih disekolahkan untuk masuk ke BPPT, Batan, Lapan ya oleh pemerintah pada waktu itu, lalu pulangkan masuk ke sana. Zaman Pak Habibie gitu ya. Tapi lalu kan oke, beasiswa Dikti mulai 2008 berharap dalam 5 tahun 5.000 PhD dihasilkan. Nah, ini investasi yang tidak kecil. Oke, tidak semua berhasil, tapi lumayanlah mendatangkan barangkali sudah ribuan PhD dan itu sekarang terus dilanjutkan. Ini apa itu ya take some time memang, dan kita relatif menurut saya tertinggal dalam kacamata itu. Kita pernah booming dari oil and gas kita gitu ya. Tetapi investasi kita bahkan infrastruktur saja juga terlambat, apalagi investasi serius di sektor pendidikan ini ya yang sifatnya jangka panjang. Itu Cina lakukan itu, Finlandia lakukan itu. Saya kira diskusi kami di CSS apa itu 2-3 bulan lalu itu, apa itu sangat sangat serius mereka, terstruktur mereka, dan apa itu hasilnya ya mereka nikmati 30-40 tahun kemudian gitu ya, bahkan bisa lebih gitu ya. Jadi kita kalau tadi saya katakan baru invest di 2008 misalkan, ya ini take years gitu ya. Dan di Indonesia disparitasnya ya tinggi sekali antar wilayah, antar apa itu kelompok-kelompok masyarakat. Kemarin dalam diskusi kita dengan Pak siapa? Bram, saya kira ya dia dan diantaranya rekan-rekan kita yang saat-saat itu ready ya, mempersiapkan diri untuk terseleksi oleh perguruan tinggi seperti NUS dan NTU-nya Singapura ya, lalu dapat sekolah bagus di sana dari sarjana ke PhD ya. Jadi apa itu tidak semua anak kita punya kesempatan seperti itu. Walaupun Pak Bram bilang ya kemarin itu dia invest sendiri ya, titip orang supaya beli buku apa kurikulum Cambridge, dia sendiri belajar misalkan begitu ya. Tapi ada banyak anak kita tidak punya punya chances seperti itu gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan secara nasional kita punya pun ya, kita bisa hitung apa itu proporsinya masih sangat kecil. Saya lupa, teman-teman mungkin bisa bisa mention ya Pak, saya bisa cek kembali berapa banyak kita yang gelarnya doktor, berapa banyak kita yang gelarnya master ke atas, berapa banyak kita yang gelarnya sarjana ke atas gitu ya. Itu masih sangat kecil kan gitu ya. Mayoritas penduduk Indonesia ini ya apa SMP ke bawah pendidikannya gitu ya, masih sekitar 50-60% untuk itu. Jadi kita bisa bayangkan ketidaksiapan kita dari sudut itu gitu ya. Nah, di sektor yang tadi kecil prosentasinya itu ya, para intelektual ya, kaum terdidik pendidikan tinggi itu pun ya seberapa advance kita dalam tadi kemajuan-kemajuan yang digambarkan oleh Ross tadi gitu ya. Ini tentu serius sekali saya kira. Ini butuh kebijakan yang komprehensif, tetapi harus konsisten. Ya, karena itu kita butuh pemerintahan yang saya kira saling sinambung satu dengan yang lain ya, tidak saling negasi. Dan problemnya di Indonesia cukup banyak menegasi kan, gitu, ganti menteri, ganti kebijakan. Kita punya apa itu istilah yang sering kali muncul kalau ngomong dalam konteks itu gitu ya. Jadi eh, oke, tapi saya kira ini a calling ya. Apa itu ini panggilan buat kita semua. Khususnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya. Saya kira untuk apa itu ya pelan-pelan kita berani invest gitu ya. Dan ini panggilan kepada setiap pribadi untuk saya kira
ya keseriusan tadi kalau Pak Bram bilang dia secara mandiri belajar secara serius, ya we have to do that. Kalau kita tidak ingin menjadi bagian dari the wrong side of globalization ini gitu ya. Jadi ya ini masalah complicated di sana, apa itu berkaitan dengan kesiapan talenta kita gitu ya. Tapi saya kira tidak ada kata terlambat kan gitu ya. Ya sudah terlambat tapi tidak ada kata terlambat gitu ya. Oke, silakan kembali, Joe. Terima, terima kasih Pak Nel. Ya memang lebih baik terlambat daripada kita tidak sama sekali bikin apa-apa. Ya, ya. Baik, saya buka kesempatan ke floor untuk lebih engaging dalam diskusi. Silakan, saya lihat ini ada banyak nama, ada Pak Sam, ada udah banyak sekali nih, saya sampai tidak lihat satu-satu. Tapi silakan, langsung saja jika ada bagian yang mau disampaikan langsung. Oke, silakan Pak Sam sudah, saya kira on mic. Silakan Pak. Pak Rizat orang apa namanya Malang. Pak Martin dari Papua, Ibu Sela juga bergabung di sini sama anaknya. Terima kasih. Nah, Pak Neil, ini memang berkaitan dengan teknologi ya. Mungkin Joe tahu ya, ketika Lemon mewawancarai Lambda Google, lalu dia menyimpulkan bahwa AI ternyata punya kesadaran. Nah, ini menakutkan kan jadinya. Jadi nanti Google juga bantah itu bahwa apa namanya secara teknis tidak mungkin AI bisa mengakumulasi kesadaran sampai tekstur yang paling halus, mikro ekspresi sehingga dia bisa membaca maksud dari pewawancara, tetapi bahwa dia punya kesadaran sendiri itu tidak mungkin. Namun Lemon yang mewawancara itu punya kesimpulan sendiri bahwa bahkan seperti pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga tentang ketakutannya, Lambda menjawab bahwa dia takut kalau dia dibunuh. Bahkan dia ingin diberikan kebebasan dan dia ingin melakukan apapun yang dia mau. Nah, ini bayangkan AI sampai ke level itu, dan itu berarti kita membayangkan teknologi macam apa, kemajuan teknologi macam apa di masa depan. Nah, apakah Rose juga membayangkan itu dan apa namanya memberikan kita sinyal atau apa namanya rambu-rambu bagaimana kita menghadapi situasi yang macam begitu ya. Saya tidak membaca buku ini, jadi saya mohon konfirmasi dari panel tentang itu. Dan yang kedua, rekayasa genom ya. Kita tahu memang dengan rekayasa genom, lalu banyak yang optimis bahwa kita bisa mencapai umur panjang karena apa potensi-potensi kanker segera bisa diedit, bahkan apa namanya penyakit-penyakit genetik bisa segera diedit sehingga bisa memperpanjang umur. Saya membayangkan barangkali orang apa namanya Down syndrome seperti Faith ya bisa sejak awal diedit sehingga bisa ditambahkan salah satu apa namanya gennya sehingga tidak kurang, akhirnya bisa lengkap. Membayangkan seperti itu dan itu kabar baik sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa gen juga bisa ditambah sulam untuk menciptakan ya barangkali ya makhluk-makhluk unggul ya bibit-bibit unggul gen manusia bisa ditambah dengan gen atau gen seseorang bisa ditambah dengan gen yang lain membuat orang yang hidungnya panjang, badannya lebih tinggi, ototnya lebih kuat, macam-macam seperti itu dan itu juga saya kira hal-hal yang membawa kita kepada gambaran yang apa namanya sedikit suram ya atau sedikit mengkhawatirkan masa depan. Nah, saya mencoba melihat ini dari aspek-aspek kesuramannya saja dan mencoba meminta panel untuk memberikan kita wawasan apakah Rose juga memberikan pemahaman berkaitan dengan hal-hal macam ini. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana kita sebagai apa ya institusi pendidikan tinggi tapi tidak sekedar itu, terutama adalah orang Kristen kalau saya lihatnya dari situ ya. Bagaimana kita bisa kalau tadi panel bilang mempersiapkan generasi muda
untuk masuk dalam situasi ini, untuk mempersiapkan diri dalam situasi ini, tetapi bagaimana kita lebih berpikir untuk mempersiapkan generasi yang bisa ikut mendorong atau menciptakan tren-tren masa depan yang memperbesar positifnya ya, dan memperkecil kekhawatiran. Saya kira itu respon saya, Pak Nil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Langsung saja Pak Nil, silakan. Iya, ya, saya kira ya tadi apa itu di pendahuluan tadi saya katakan dia tampaknya sengaja posisikannya the wrong side, apa itu the right side itu ya. Dan di dalam buku ini walaupun tidak selalu apa dijudulkan sama, tetapi concerns yang Pak Sam angkat saya kira apa itu diangkat juga oleh Ross ya. Misalkan yang di bagian apa itu life sciences tadi ya, bioengineering itu ya. Ya secara khusus di halaman berapa itu ya, 56 itu membuat judul unintended consequences ya. Dan saya kira kami orang kajian kelembagaan itu ya selalu apa itu ya terbuka terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi intensi awalnya apa, kemudian jadinya apa, mungkin jadi juga intensi awal itu, tetapi menyertainya apa itu ya konsekuensi yang unintended gitu ya. Nah itu cukup banyak saya kira kita bisa lihat dalam sejarah kita. Nah di bagian AI ya teknologi robotika ini Pak Sam di halaman 26 itu apa itu Ross misalkan ya ini perdebatan di kalangan apa itu ahli gitu ya di wilayah ini. Mereka apa itu mempunyai satu kurang lebih titik lah ya yang disebut titik apa itu singularity gitu ya. Ini posisi di mana kecerdasan buatan ini bisa menyamai atau melampaui manusia gitu ya. Ini diantisipasi. Dan sebagian orang merasa itu akan terjadi, sebagian orang merasa belum tentu ya, tidak akan. Nah, kalau saya refer ke buku yang lain ditulis oleh Profesor Michio Kaku ya, apa itu teori apa theoretical physicist ya dari apa itu City University of New York kalau tidak salah gitu ya. Itu pada waktu dia tulis buku itu ya apa itu The Future of apa itu saya dia punya beberapa buku yang judulnya The Future ya, Consciousness atau Humanity gitu ya. Nah ini tentang consciousness itu. Jadi kecerdasan yang dimiliki itu pada waktu itu ya setara dengan kecerdasan kecoa. Ya, ini belum sampai kecerdasan misalkan apa itu anjing, belum mencapai kecerdasan apa itu monyet ya, apa itu primata yang makin dekat ke manusia gitu ya. Tapi tadi saya katakan intensi para ahli kan mimicking manusia termasuk ya human brain gitu ya. Jadi karena itu saya pernah satu waktu tulis di Facebook ada tim project besar di Eropa maupun di Amerika berlomba lah kurang lebih gitu ya untuk memahami bagaimana otak bekerja lalu melakukan apa itu reversing ya itu ke artificial intelligence gitu ya. Ya, nah ini jadi ya orang belajar dari human brain ini bagaimana dia berfungsi apa itu lalu copying apa itu teknologi apa itu bekerjanya human brain ini ke artificial intelligence gitu ya. Dan tadi belum nyampe gitu ya. Pichoka aku bilang masih kurang lebih cockroach gitu ya. Nah, tetapi akhir-akhir ini kan kita misalkan mendengar apa itu di perdebatan seputar apa chat GPT ini ya, lalu melihat mundurnya Geoffrey Hinton itu ya, yang dia mengatakan bahwa ya dunia yang dia bangun itu ternyata menakutkan.
Ya, ini berarti dia anticipating something yang lebih cepat dari bayangan mereka kan gitu ya. Nah, saya tidak tahu kurang lebih itu gimana, tapi saya kira dalam kacamata ini apa itu Ross misalkan mengatakan tentang singularity itu, dia katakan begini, if singularity is achieved, it is unclear what the relationship between robots and human will become. Ini berarti unpredictable di sini. Itu yang tadi di bagian apa itu biologi bioengineering itu unintended consequences could ya happen. Nah, di situ kita mari lihat sinyal dari Hinton kalau gitu kan. Ya oke, lalu jangan kesuramannya kita gitu ya, kesuramannya Pak Sam ini lalu membuat kita juga ini doomsday gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya, tapi saya kira kita semua harus perangkat segala macam perangkat apa ya kita untuk protecting humanity gitu ya. Ya saya nggak tahu bagaimana, tetapi ya Pak itu ya saya kira yang bisa protecting adalah yang mengerti kan gitu ya. Jadi karena itu ya bangsa ini harus invest besar gitu, invest berani supaya ada di forefront itu gitu ya, supaya mengerti dan supaya bisa protecting itself gitu. Nah di situ soal serius lain ya, yang saya kira ya tadi kita secara individual makin rentan terhadap attacks gitu ya. Ya, termasuk ya di bidang biologi tadi ya apa itu biological weapons kan gitu ya, tidak hanya code weapons kan gitu ya, dan orang bertanya kan gitu ya kemarin COVID-19 ini gimana kan gitu ya, dan ada yang sebar-sebar video misalkan apa the next pandemic is already apa anticipated misalkan gitu ya, jadi ya ini ada di wrong side atau di right side ini yang kuasai barang-barang ini gitu ya. Tapi saya kira ya orang-orang yang ingin ambil untung paling tidak sedikit motivasi minimalisnya itu ya. Dia hanya ingin ambil untung tapi dia tidak pikirkan dampak serius bagi banyak orang yang tidak mengerti apa-apa tapi bisa kena gitu ya. Jadi itu saya kira saya confirm apa itu catatan apa itu kemungkinan ya dark sides dari kemajuan ini yang saya kira kita perlu antisipasi juga di sana dan ya punya langkah-langkah yang terukur, sistematis dan sifatnya akan ya continuous gitu ya dalam apa itu bergerak ke masa depan. Saya kembalikan jawab. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ini sesungguhnya ada pertanyaan, ada respon dari peserta di kolom chat itu. Sebelum nanti saya kasih floor ke yang lain untuk memberikan tanggapan secara langsung, kita punya satu respon dari Safri Rizky Ramadan, teman dari UIN Salatiga, jurusan manajemen ini. Dia mempersoalkan atau menggarisbawahi fenomena AI yang kemudian dipakai dalam kegiatan-kegiatan akademik. Bahkan sampai misalnya pada penyelewengan etika akademik seperti AI dipakai buat skripsi. Jadi sesungguhnya damage itu ya has been done sejauh ini ya, atau bukan nanti tetapi sedang terjadi. Oke, ini pendapat mungkin dari panel sendiri atau juga bisa dari kacamata Rose dan teman-teman yang lain, silakan. Ini mungkin kita bisa lihat bahwa tadi kita lihat dari sisi teknologi maju dari sains, tapi juga mungkin teman-teman yang ada dalam wilayah ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial, terutama misalnya ilmu-ilmu yang menghasilkan prinsip-prinsip normatif yang preskriptif itu bisa melihat kembali etika-etika yang sesungguhnya selama ini dijadikan dasar kan untuk semacam pagar itu terhadap teknologi. Kita ingat waktu mulai Perang Dunia itu teknologi luar biasa besar, lompatannya tinggi sekali dan akibatnya apa? Kita menikmati salah satu tragedi paling luar biasa buruk dalam sejarah peradaban manusia. Dan di waktu-waktu itu ada orang seperti Martin Heidegger misalnya, saya yakin Pak Sam dan teman-teman kuasai itu sudah mengantisipasi hal-hal itu, bicara soal etika teknologi, prinsip filosofis teknologi. Tetapi apakah pikiran-pikiran itu masih cukup? Nah, itu kita perlu juga pikirkan ulang itu dengan menghadapi situasi semacam ini. Tadi saya juga mau garis bawahi bagian yang tidak kalah penting dari bacaan Pak Neil adalah terjadi semacam demokratisasi terhadap akses dan percepatan pengembangan teknologi maju. Kalau dulu 80-an kita tahu yang bermain dengan teknologi angkasa luar itu NASA.
sampai 90-an begitu. Hari-hari ini Elon Musk bisa bikin satu roket sendiri, berbiaya jauh lebih efisien daripada yang punya NASA, dan punya visi bukan cuma sekedar mau tes kirim roket, tapi punya visi mau bawa manusia pindah ke planet lain itu kan. Yang kemudian kita ingat berapa waktu lalu mungkin Ibu Karina Supeli kasih catatan soal itu. Misalnya dia katakan daripada kita pikir ke planet lain yang belum tentu kita bisa ke sana, dan masih resikonya besar, kenapa tidak pikirkan, kerjakan dengan baik planet yang sudah ada ini, merawat kembali dan lain-lain. Nah itu mungkin juga bisa jadi lensa-lensa yang kita pakai untuk apa ya, melihat kompleksitas dari bacaan tema kita hari ini. Silakan yang lain, tadi saya lihat mungkin Ibu Linda, silakan, atau yang lain punya respon, mari silakan langsung. Iya. Ya, Ya, kita terus berdiskusi kan menstimulasi lagi untuk ada yang berpikir lanjut lagi kan gitu ya. ya betul. Jadi saya kira ini ya posisi yang terus bergerak gitu ya. Jadi dalam kacamata itu ini apakah kita mau sebut bahwa di satu sisi misalkan sains dan teknologi dalam cara berpikir tertentu maju sangat cepat gitu ya, lalu yang lain kurang cepat mengikuti gitu ya, sehingga ya di sisi dalam konteks kita di masyarakat termasuk masyarakat pendidikan tinggi sekalipun gitu ya, itu juga ada ketimpangan itu, sehingga mentalitas kita tidak siap dengan kehadiran teknologi ini kan. Betul. Akibatnya ya karena tidak siap, ini menawarkan hal-hal untuk misalkan ya kenapa apa itu bisa 1 detik dibuat jadi 1 jam kan gitu ya. Jadi chat GPT kan bisa bantu kita buat itu paper kan gitu ya. Ya. Lalu ya kita bikin paper itu saja dari chat GPT kan gitu ya. Mengapa kita harus harus apa itu duduk baca banyak-banyak gitu ya, buat summary-nya, lakukan komparasi antar bacaan gitu ya, lantas buat apa itu sintesis ya, apa dan ajukan pemikiran-pemikiran kita sendiri misalkan. Eh, Mudah kok gitu ya. Ini tampaknya ya ketimpangan itu eh, apa itu ya sudah kelihatan ya, ada cracking, keretakan di apa ya bangunan ya, fabrik ya dari institusi-institusi sosiokultural kita kan gitu ya. Eh, Teknologi maju cepat dan mungkin karena itulah orang seperti eh, Stephen Hawking bilang ya kita sudah tidak butuh filsafat, ini pas saya punya respon kan gitu ya. Sains yang akan driving all gitu ya. Apa itu eh, kita tidak butuh penjelasan agama, kita tidak butuh filsafat, sudah mati. Ya apa itu, tetapi ya pada saat yang sama dia dikritik orang kan gitu ya. Ya kamu sedang berfilsafat juga itu kan gitu ya. Jadi apa itu tidak disadari kan gitu ya. Nah, nah this is serius kan gitu ya kalau saya pikir ya edukasi. Dan edukasi bukan bukan lalu soal gelar tinggi-tinggi kan gitu ya. Edukasi itu bagi saya ya kita kita sampai pada the heart of ya apa itu ya pengetahuan yang bermakna buat kita semua kan gitu ya. Yang bermakna harus kita sebut apa ya, bermakna bagi kehidupan kita kan gitu ya. Kalau itu harm humanity ya that's the problem gitu ya. Mungkin kita tidak pikir tadi ya, saya cheating dengan chat GPT gitu ya, kan tidak merugikan Anda kan gitu ya. Tapi kita lupa tadi saya katakan social fabric dari institusi pengetahuan dunia itu ya kejujuran penting. Nah, kalau kita ambil cara-cara mudah seperti itu kita lakukan gitu ya, ya nanti semua orang berpikir hal yang sama, semua orang pakai chat GPT, topiknya Pak saya minta untuk tolong bahas tentang X, maka semua data dan paper yang sama kan gitu ya. Karena ya semua pakai chat GPT kan gitu ya. Oke, chat GPT makin canggih kan, level 4-nya saya kira makin makin connected dengan database yang luar biasa, karena itu tadi ya, data ini sebagai ingredient ya, era informasi gitu, era pengetahuan gitu ya. Jadi apa itu mungkin ya tergantung siapa pemakainya, bagaimana dia menstimulasi
artificial intelligence ini untuk berpikir menurut berpikirnya gitu ya. Tetapi to some extent ya, kalau dulu orang mengatakan, dan tadi saya pakai juga, sejauh kita mengimajinasi gitu ya. Kadang-kadang manusia punya kreatif side ya, itu yang kadang-kadang juga boleh kita katakan liar gitu ya, menspekulasikan hal tertentu yang taruhlah saja existing material pengetahuannya itu akan rejecting itu, tetapi ya itu realitas sosial kan juga kadang-kadang realitas yang kita konstruksi bersama kan gitu ya. Jadi berpikir tentang sesuatu, demokrasi tadi kita sebut dulu kan tidak ada, tapi kita gagaskan itu, kita konstruksikan masyarakat demokratis gitu ya. Jadi karena itu saya kira ya pengetahuan tadi di waktu tertentu sifatnya spekulatif, tetapi ide itu barangkali baik, satu orang, dua orang terima gitu ya. Maka kami orang kelembagaan bilang itu kan makin terlembaga ya. Hampir-hampir lalu semua orang menerima itu sebagai kebenaran gitu ya. Tadinya tidak ya. Dari informasi kecil, gagasan kecil kita bisa menjadikan gagasan dunia misalkan gitu ya. Nah, lalu dalam hal ini ya oke lah. Tadi ada perang biologi, ada perang code gitu ya. Saya kira dalam kacamata code di sini ya kita bicara perang gagasan kan gitu ya. Termasuk soal gagasan-gagasan baik ya, yang saya kira harus dipromot juga terus-menerus oleh mereka yang pro terhadap kebaikan ya, kemanusiaan gitu ya. Jadi tentang alam raya juga gitu ya. Saya kira itu harus ya menjadi tadi spekulasi yang didorong supaya awareness kemarin kita diskusikan itu naik gitu ya, dan lalu menarik energi ya untuk orang berkecimpung di gagasan-gagasan itu, lalu saya kira itu akan berkembang terus ke depan gitu ya. Jadi Mas ya saya Safri ya. Ya. Jadi memang sudah terjadi. Saya kira kita yang lalu dalam tanda petik ketinggalan terhadap ya dark sides itu ya saya kira harus ya cepat juga ya supaya tidak sisi darksnya itu ya yang mendominasi atau menguasai gitu ya. Saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Rektor. Iya, Silakan. baik. Terima kasih juga Pak Nel atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Safri. Pak Safri. Mbak Jo, saya boleh tanya? Sorry, Silakan, tadi. boleh. Langsung Oke. langsung saja. Saya mau ketik cuman kayaknya jangan pikiran saya agak tidak teratur, jadi saya takut malah tidak menjelaskan. Pak Nil, ada dua hal yang mau saya tanyakan, dan juga mungkin lebih lanjut Bapak bisa elaborasi. Yang pertama itu yang Bapak sudah sedikit menyentuh tentang ketidaksiapannya kita sehingga muncul berbagai macam tanggapan tentang teknologi ini. Contohnya kalau misalnya saya bisa kasih contoh kita di sini di NTT, itu waktu awal-awal COVID yang kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk vaksin, itu terus terang di sini banyak sekali isu-isu yang mengaitkan, terutama bagi kita yang Kristen ya, bahwa itu jangan mau divaksin lah karena itu 666 antikris apa segala macam, yang membuat orang itu ramai sekali di sini. Kita menolak, banyak orang menolak dengan latar belakang di Alkitab menjelaskan begini, begitu, begini, begitu. Padahal kalau kita melihat dari diskusi dari pemberitaan di media dan lain-lain, vaksin yang kita dapat ini satu hal, mungkin besok lusa ada sudah, bukannya tidak mungkin kita di tangan atau di dahi atau apa itu ada chipnya, ada apanya mempermudah untuk itu. Nah, itu kan tentu akan melahirkan lebih tegas lagi, lebih kuat lagi kontradiksinya. Mungkin dari perspektifnya Pak Nil, mungkin bisa dielaborasi bagaimana tantangan ini, khususnya terutama saya dan mungkin teman-teman yang Kristen, bahwa gereja, terutama di bagian Indonesia Timur itu kan masih sangat tradisional, masih bisa dibilang kolot lah untuk menerima perubahan itu, dan dengan konsep kita yang selalu mengaitkannya dengan antikris yang ke depan, bahwa sudah liarlah dia punya imajinasi interpretasi dari kemajuan teknologi ini. Mungkin satu hal yang
Mungkin Bapak bisa memberikan kita pencerahan ataupun mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kemajuan teknologi dan juga tadi sedikit banyak yang Bapak bisa contohkan terkait dengan penggunaan teknologi untuk media belajar yang sudah semakin canggih, kita nggak perlu repot-repot lagi memikirkan mencari ilmu dari mana, semua sudah ada, tinggal kita copy paste, rubah-rubah sedikit lah ya. Tetapi terkait dengan itu, dalam beberapa diskusi informal dengan beberapa teman, kita mencoba membandingkan daya tahan kualitas bertahan dalam masa dalam tanda kutip dengan kesulitan menghadapi hidup ini dari yang kita dulu, kita katakannya kita dulu angkatan 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang itu kita melihat secara psikologi, bukan kita mengatakan terlalu sombong, tetapi kita yang dulu yang mulai dari nol nggak punya kemajuan teknologi yang begitu mudah, ketika kita masuk ke dunia usaha itu kita lebih kuat, lebih tahan bahwa ada goncangan, ya kita harus belajar dari yang tidak kenal apa namanya komputer, kita kenal internet dan sebagainya, sehingga proses itu kita berkembang sampai dengan saya itu lumayan lah kita bisa bertahan, walaupun mau dibilang dari sisi teknologi kita masih gaptek-gaptek juga, masih kalah lah sama anak sekarang mau dibilang. Tetapi apakah di depannya kemajuan teknologi yang begitu besar akan membuat kualitas kita sebagai manusia itu menjadi lebih rapuh terhadap tantangan hidup yang kita nggak tahu ke depannya akan lebih keraskah, seperti apa kerasnya, mungkin satu hal juga mungkin yang saya ingin coba Bapak klarifikasi ataupun berikan penjelasan. Mungkin kedua hal Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Belinda. Langsung saja Kak, Pak Nel. Ya. 2 poin itu. Silakan Pak. Hal-hal yang rumit gitu, yang sulit ini. Jadi satu kita bisa katakan ya bahwa kita bukan center of growth ya dari pengetahuan dunia, teknologi canggih yang muncul gitu ya. Dalam diskusi tertentu kami, saya kira personalia dulu CSIS belum ada gitu ya, tapi personalia yang ada di CSIS saat ini, satu kesadaran yang kami bangun itu kan bahwa di hampir setiap masyarakat kesukuan ya, tribal societies kita itu dikonstruksi atau terkonstruksi pengetahuan. Manusia tahu dia berhadapan dengan alam seperti apa, dia punya resources seperti apa di situ, lalu how to survive. Mereka yang hidup di daerah dingin, mereka yang hidup di daerah gersang, apa itu Basem orang rote dan gula rote misalkan gitu ya, apa itu ya minuman tradisional juga ada. Saya tidak tahu persisnya dulu transfer pengetahuan atau itu konstruksi lokal terjadi ya pada saat pertama kali dibuat itu, tapi oke, di hampir semua masyarakat ada pengetahuan lokal gitu ya, yang menunjukkan bahwa kita can cope ya dengan realitas di sekeliling kita. Nah, tetapi realitas hari ini kan tadi saya membuat sebuah klaim yang barangkali bisa digugat gitu ya. Kita bukan salah satu pusat pertumbuhan pengetahuan dan teknologi itu ya. Sehingga kita berada pada titik bukan up to date dengan pengetahuan dan teknologi itu. Oke, kita bisa baca, tetapi nitty-gritty pengetahuan itu ya, seluruh behind pandangan-pandangan itu kita tidak tahu. Itu bermain di lab-lab mereka, bermain di komputer mereka, bermain di tadi saya katakan social fabric dari institusi pengetahuan dunia yang mereka bangun dari waktu ke waktu gitu ya, yang membuat kita ini gimana nih memahami ini bagaimana memahami itu gitu ya. Nah, kita consumers cenderung ya
Walaupun ada tetap ya, saya kira konstruksi pengetahuan setempat kita juga ada, tapi dalam banyak hal ya kita cek saja banyak bahan-bahan yang kita pakai ini komponen impornya lebih besar dari komponen lokal kan gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita diantaranya gitu ya, mie misalkan ya. Pak Airlangga bilang saya dulu kami menghadap beliau ini bangsa pemakan tahu dan tempe, tetapi kedelainya impor gitu ya. Ini gimana Pak Rektor, bisa enggak, waktu itu saya Rektor Satya ya, UKSW bisa bantu enggak kami untuk mengembangkan kembali ya kurang lebih kultur di seputar kedelai itu gitu ya, dan kami mencoba mengupayakan itu, tapi that's it ya, ada banyak hal kita consume apa yang orang lain initiate, kembangkan gitu ya. Nah ini membuat tadi kerentanan siap terjadi, terbuka kita terhadap sesuatu yang tiba-tiba unintended. Nah ketika itu terjadi dan sampai kita ambil contoh tadi pandemi COVID-19, we don't know bagaimana ini, binatang apa ini ya, sehingga saya termasuk yang bereaksi di awal agak kurang setuju dengan pemerintah kita gitu ya. Baru 2 orang diumumkan di Jakarta, baru berkembang sedikit seluruh negeri sudah disuruh at home ya, work at home gitu ya. Loh, ini masih belum bergerak sudah kita semua tadi ya, terkait dengan pertanyaan kedua soal psikologi ya, psikologinya jadi capek duluan kan gitu ya. Musuh belum datang kita sudah lindungi diri di bunker-bunker kita gitu ya. Nah ini soal di sana ya, sehingga bagi saya Bu Linda tidak ada jalan lain, kita harus push ourselves, move forward gitu ya. Nggak bisa, kita harus ada desain di depan sana itu. Kalau enggak tadi kerentanan terbuka yang ya lalu ketidaksiapan membuat banyak masalah gitu ya. Yang lalu dalam kacamata pemahaman-pemahaman yang existing hari-hari ini, agama diantaranya, knowledge yang existing gitu ya, yang terbatas untuk bisa berhadapan dengan yang baru. Saya kira nanti dalam debat agama atau iman dan ilmu pengetahuan pihak-pihak tertentu menuding kalian itu cuma God of the gap, segala sesuatu Tuhan gitu ya. Iya, kita tidak tahu mekanisme Tuhan bekerja kan gitu ya, seperti apa. Tetapi dalam banyak hal itu ya Tuhan bermain di dalam seluruh mekanisme yang dia sudah bangun ya alam, kecuali dia pengen intervensi kan gitu ya. Ya dan kalau itu seluruh mekanisme itu kita belum mengerti alam ini segala sesuatunya secara tuntas. Ya hari-hari ini tadi disebutkan Joshua Elon Musk siapa lagi Jeff Bezos ini ya, lagi perang antariksa ini kan gitu ya. Jadi bukan hanya roket-roket, ini satelit-satelit sedang disiapkan, dibuat untuk ya internet berbasis satelit, dan ini sifatnya mendunia gitu ya, kecepatan akan sangat tinggi gitu ya. Dan mereka sudah mulai siapkan berapa banyak satelit yang harus mereka kirim ya, konektivitas macam apa yang harus mereka buat gitu ya. Nah, kita ya oke nanti kita pakai gitu ya. Tapi mereka bisa pakai itu untuk banyak kepentingan karena mereka yang inisiatif itu ya, mereka yang rancang itu. Kita hanya pakai untuk kepentingan kita saja. Nah, barang-barang begitu kan intelijen ya. Saya kira isu di sana soal kekayaan alam, deteksi nanti kayak apa misalkan begitu ya. Mereka yang bisa baca ini ada di mana air kita gitu ya. Di mana kandungan-kandungan mineral kita gitu ya. Nah, ini kita akhirnya cuma God of the gaps selalu gitu ya. Sehingga saya kira tidak ada jalan lain selain majukan sains. Pendidikan kita harus sungguh-sungguh, bukan pendidikan asal dapat gelar, asal dapat ijazah kan gitu ya. Sekarang pemerintah kita, dikti kita sedang tutup perguruan tinggi yang jual-jual ijazah. Nah, saya kira ini masif tadi ya, problem yang di Mas Safri kemukakan itu perguruan tinggi lakukan. Jadi ini masyarakat terdidik tinggi-tinggi, PhD, profesor. Ya kita lakukan semua yang ya tidak benar itu. Gimana kita mau gawangi atau jadi pelindung bagi masyarakat kita gitu ya, sedangkan kita sendiri melakukan barang-barang itu.
Enggak, ini masalah besar dan edukasi itu, sains itu harus terpublikasi, harus ke publik. Nah, di Barat sudah sangat maju itu ya. Saya dengan cukup mudah membaca buku-buku sains gitu ya yang dipopularize gitu ya, dipakai bahasa supaya orang awam mengerti. Saya dulu SMA A1, tapi habis itu banting setir ke bidang sosial kan gitu ya. Lalu satu waktu ya merasa tertarik untuk membaca seluruh kemajuan sains ya di berbagai bidang, termasuk yang tadi kita ngomong angkasa raya itu ya, kosmologi dan lain sebagainya. Nah, ini kan upaya-upaya untuk memahami mekanisme yang Tuhan sudah sediakan segala sesuatu bekerja seperti itu gitu ya. Yang lalu adakah ada ruang buat kita kalau kita punya kemampuannya we are created in the image of God, maka warisan seluruh kemampuan ilahi yang Tuhan miliki itu juga manusia dalam tanda petik bisa miliki gitu ya. Ya, mengerti kita bisa merekayasa kan gitu ya. Tapi merekayasa untuk apa? Ya kita bisa merekayasa untuk keburukan gitu ya. Nah, ini saya tadi katakan tidak ada pilihan lain selain investasi sangat serius di sektor sains dan karenanya teknologi gitu ya. Negara ini butuh entah berapa besar ya investasi itu dan berapa lama kita kemudian ya bisa mengejar semua yang lain ya. Kita akan diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi dunia ya, nomor 6 kemudian nomor 4 di sekitar 2045 gitu ya, 50 kalau tidak salah gitu ya. Tapi ekonominya raksasa, ekonomi yang macam apa? Ya, saya kira kami di CSIS, kami di YKUN ya berpikir untuk ya investasi sains melalui pendidikan tinggi gitu ya. Dan dari situ ya investasi ekonominya berbasis sains maju ya, teknologi maju gitu ya. Nah, dulu kita semua mengalami masa-masa susah, lalu ada kemudahan-kemudahan karena perkembangan ini, kita lebih barangkali tahan banting gitu ya. Sedangkan anak-anak zaman sekarang ya memulai hidupnya membangun karakternya dengan kemudahan-kemudahan. Apakah ini membuka ruang kerapuhan, kerentanan yang makin besar ya? It is possible gitu ya. Walaupun kita tahu misalkan pandangan-pandangan lama mengatakan bahwa tiap masa ada pemimpinnya ya, karena ada tantangan ada muncul pemimpinnya ya, sehingga mungkin persoalan-persoalan besar yang mungkin akan terjadi ya akan muncul orang-orang yang harus meresponsnya gitu ya. Jadi ada kerentanan signifikan dugaan saya yes, tetapi lalu itu mengundang munculnya leaders gitu ya, munculnya innovators, munculnya entrepreneurs di sana untuk merespons semua itu gitu ya. Nah, dalam kacamata itu saya kira wacana besarnya what makes us human dan bagaimana kita keep us still human gitu ya. Dan yang membuat kita manusia dari generasi ke generasi kita memundur sampai berapa jauh saya tidak tahu. Dari tadi ambil saja dari alam makan ya, bisa temukan api maka bisa bakar maka bisa rebus ya, macam-macam teknologi kemudian turun dari sana. Itu saya kira ya teknologi hari ini ya juga macam-macam, tapi ya itu ini menunjukkan kepada kita ya yang tadi saya kutip di pendahuluannya Ross tadi ya, adapting itu ya. Jadi kita learn dan adapt across ya time gitu ya. Dari generasi ke generasi gitu ya. Yang saya berharap juga dalam kacamata itu ya generasi hari ini juga tentu mungkin perlu dibentuk ya dalam kacamata membangun ketahanan itu ya. Nah, dalam sebuah diskusi tertentu seorang pimpinan perguruan tinggi menyampaikan ke saya dan beberapa teman ya termasuk itu ketahanan untuk bela negara misalkan itu ya harus digembleng gitu ya. Ya salah satu praktisnya saja ya, program praktisnya itu beliau bilang bela diri ya, itu wajib gitu ya. Karena kita enggak tahu jalan-jalan di malam-malam orang attack kita gitu ya.
Jadi kalau kita punya tadi kesiapan itu ya, punya bela diri, kita bisa protect diri kita. Nah kalau kita bisa protect diri kita, dia mengatakan kita siap bela negara gitu ya. Demikian juga apa itu negara kepulauan, negara laut gitu ya, negara perairan. Berenang katanya juga sesuatu yang baik ya. Nah itu menunjukkan pendidikan fisik juga penting dalam hal pendidikan tinggi misalkan ya, untuk membentuk apa itu totalitas kita sebagai manusia. Nah mungkin saya kira di ujung-ujung seperti ini Pak Jos dan teman-teman ya, di akhir ketika educating itu oke, options ada di kita ya, tetapi Ross diantaranya apa itu merujuk kepada pendidikan liberal arts. Oke, dia menyebut bahwa yang dulu hanya mereka yang liberal arts, sekarang yang ibarat STEM pun juga bisa karena ya STEM yang sudah diperkaya dengan apa itu liberal arts. Nah, intinya di situ adalah apa itu educate manusia untuk belajar how to think. Nah, itu yang tadi saya kata what makes us human gitu ya. Jadi ya saya kira sejarah membelajarkan kita untuk kita belajar, kita konstruksi pengetahuan, kita lakukan sesuatu bisa salah, kita belajar lagi, kita konstruksi lagi, kita lakukan lagi salah, ya dan itu tadi ya capacity to atau kemampuan to learn to think gitu ya. Itu Ross catat sebagai hal yang penting, bukan sekedar kemajuan itu sendiri ya. Karena itu solutions kan gitu ya terhadap realitas yang dihadapi. Yang tadi saya katakan di masyarakat suku kita juga dulu ada solutions terhadap realitas mereka. Jadi karena itu ya kemajuan itu sendiri kita yang ciptakan. Jadi karena itu saya kira ya tadi what makes us human ini yang tetap akan membuat kita human. Kalau tidak kita akan terjebak menjadi machines gitu ya. Apa yang Pak Sam takutkan itu. Oke, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Neil. Ya, ini waktu kita juga kelihatannya sudah hampir selesai. Kita sudah tidak terasa 2 jam berdiskusi. Mungkin saya mau kasih catatan respon terakhir sebelum kita tutup dan akan diberikan final words nanti dari Pak Neil, begitu ya. Jadi kalau saya sendiri, Pak Neil membaca buku ini dengan kacamata orang yang menggeluti dunia sosiokultural itu, saya sesungguhnya merasa ada semacam ironi melihat latar belakang Alec Rose sebagai staff senior di Secretary of State, historian, dan orang yang pertama sejarah majunya teknologi itu gila sesungguhnya bosnya sendiri, Hillary Clinton, dalam Pilpres US. Ketika Cambridge Analytica kita tahu bagaimana permainan manipulasi data echo chamber yang dipakai oleh Trump mengalahkan bosnya sendiri. Jadi yang pertama di depan mata yang merasakan dampak bahkan merusak sampai sendi-sendi sosiokultural demokrasi itu. Dan itu kita alami, saya sebagai orang yang berkecimpung di antropologi merasa begini, ya pandemi kemarin itu adalah salah satu hal yang buruk, tapi saya mengamati kalau tidak ada pandemi mungkin tidak selesai juga. Itu gerak populisme yang luar biasa kemana-mana. Dan dia membajak justru dunia-dunia data. Jadi weaponizing code itu tadi yang pertama merasakan langsung itu adalah bosnya. Dan kita tidak immune terhadap hal itu. Ada banyak orang yang well educated tapi tidak well informed dan menjadi korban dari echo chamber. Yang mungkin dalam pandangan mereka yang mengembangkan itu sangat positif karena membantu kita untuk bisa menemukan preferensi selera dan rasa kan, itu taste and pleasure-nya itu lebih gampang didapat. Sebagai contoh, kalau kita ke YouTube hari ini kita nonton satu pengkhotbah dan kita suka, besok semua pengkhotbah dengan cara yang sama kan muncul terus-menerus. Tapi dampaknya secara sosial itu luar biasa. Terjadi ideologisasi yang tidak disadari dalam kepala kita. Kita terpapar dengan informasi dari one-sided. Dan begitu ketemu dengan yang berbeda, maka sangat diametral. Dan itu sekarang kita rasakan dampaknya sangat luar biasa buruk. Kalau kita bicara konteks Indonesia, sosial fabrik kita terkoyak-koyak sejak 2014 sampai sekarang kita belum bisa lepas dari itu. Jadi ini juga dari kelompok orang-orang yang ada di dunia sosial keagamaan, kita melihat ada dampak yang tidak disadari menjadi satu lethal weapon yang
dampaknya bisa merusak luar biasa. Oke, saya kira itu kalau saya sebagai moderator mungkin bisa kasih catatan dan bacaan. Jadi kesimpulan saya kemarin saya mengatakan begini, Pak Nel, sesungguhnya Ya. Alex Ross mungkin lebih baik menulis bukan the industry of the future, tapi Ya. the society of the future, karena dampaknya bukan cuma makro, Betul. sampai ke kehidupan mikro yang level sehari-hari. Ya, saya akan berikan kesempatan pada Pak Nel sebagai pengulas untuk memberikan semacam closing remark untuk kita, sebagai pesan mungkin untuk bisa kita perhatikan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira oke, seluruh percakapan kita ya, tidak hanya dari saya, dari kita semua. Ini hal yang saya kira menarik ya, menstimulasi kita untuk terus open gitu ya, memahami realitas kita, dan buku ini bagaimanapun challenge kita ya untuk memahami realitas itu. Tentu kita harus pahami tadi, Joe sempat katakan bahwa bahkan oleh orang yang menganalisis barang ini dalam tanda petik ya kubunya juga kena dampak barang ini gitu ya. Jadi saya kira tadi saya memang dari awal sengaja menggunakan kata kita gunakan ini sebagai lensa gitu ya. Dan karena itu lensa kita bisa macam-macam melihat realitas ini, dan saya senang sekali ya, setuju Joe dan juga teman-teman semua respons-respons yang ada gitu ya. Untuk kita saling memperkaya bagaimana kita memandang lingkungan sekitar ini. Nah, ini kan perlu di put on the table kan gitu ya, big table-nya kita semua gitu ya, supaya ada di sana kita semua considering ya cara membaca kita terhadap realitas ini. Tidak semua realitas itu kan objektif gitu ya, ada yang objektif, ada yang terkonstruksi tadi ya, karena itu sangat subjektif sifatnya. Itu kita perlu taruh supaya kita bisa saling memahami gitu ya. Overlapping areas antara cara pandang dan cara pandang, saya kira yang kita perlu buat larger kan gitu ya, supaya kita bisa ya kurang lebih sepakat. Kalau tidak, memang di atas seluruh kemajuan ini ya kita hanya akan memanfaatkan untuk kepentingan sempit gitu ya, jangka pendek gitu ya. Kita akan bersifat winning hari ini, tetapi kita juga sama seperti West Virginia tadi, dia winning at some point, tapi habis itu dia bagian the wrong side gitu ya. Nah, kita saya kira tadi catatan saya tentang manusia sebagai manusia yang dikaruniai akal budi gitu ya, yang tertinggi gitu ya. Tadi ada kecoak, ada anjing, ada simpanse gitu ya, lumba-lumba gitu ya. Bahkan ayam saja orang teliti kecerdasannya gitu ya. Burung-burung gitu ya, itu ketika dia bersiul dan lain sebagainya, itu ini respons apa terhadap apa gitu ya, bahasa apa yang dia kemukakan itu gitu ya. Jadi saya kira ada banyak hal belum kita masuki ya, ruang-ruang pengetahuan yang bangsa-bangsa lain masuki. Oke, itu tentu saja hal yang sulit, toh di depan kita saja kita juga belum belajar banyak hal gitu ya, yang nyata-nyata di depan mata gitu ya. Kita lebih cenderung take for granted everything gitu ya. Itu saya kira kacamata kritis tadi yang learn how to think itu, saya kira ya it start from us, from around us gitu ya. Jadi itu saya kira penting untuk ya tadi nanti kalau ditaruh di meja bersama itu menjadi pengetahuan buat kita semua. Semoga forum CSAS ini ya saya kira menstimulasi kita semua gitu ya, baik yang menonton atau hadir secara langsung berdiskusi di sini, maupun yang saya kira akan menyaksikan di YouTube gitu ya. Begitu, Jo, teman-teman, diskusi CSAS lebih jauh nanti saya kira akan kami beritahu, tapi kurang lebih ya kami ada di pergumulan-pergumulan seperti ini gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Nel, dan saya kira dengan ucapan terima kasih itu juga sekaligus kita tutup diskusi ilmiah secara daring kita ini. Nanti kita akan lakukan lagi seri-seri selanjutnya tentu saja, dan akan kami umumkan. Jika ingin cari tahu informasi mengenai seri-seri semacam ini, silakan nanti kunjungi website CSAS, itu di csas.ykun.org.id. Saya kira itu, sampai jumpa lagi di diskusi akan datang. Selamat sore, selamat menikmati istirahat di petang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Jo. Terima kasih. Terima kasih. Yo, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Niel. Terima kasih. Terima kasih, Pak Neil. Yo, Manfred.